Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita punya bahasan tentang Papua. Sebagian dari saudara-saudara kita di Papua berpikir bahwa kemerdekaan mereka itu harus dicapai dengan memisahkan diri dari Indonesia. Mereka kemudian melihat dari sudut pandang sejarah, mereka melihat dari beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa Indonesia curang, dan seterusnya. Saya selalu berharap bahwa video-video saya itu adalah bagian dari solusi, bagian dari upaya rekonsiliasi untuk memperbaiki, untuk introspeksi. Termasuk juga video ini. Jadi kalau Baraya setuju dengan video ini, nanti di akhir silakan Baraya share karena ini adalah bagian dari kemanusiaan dan bagian dari perjuangan untuk menegakkan kedaulatan. Yuk kita mulai. Bare begini, di dunia sekarang itu ada kata-kata yang sangat membingungkan. Kata-kata yang membingungkan itu biasanya ada dalam ranah politik internasional, politik yang terkait dengan ideologi, politik yang terkait dengan mungkin juga agama. Ini sedemikian membingungkan sampai kata-kata ini biasanya satu kata tetapi menghasilkan dua makna dan dua makna itu bertentangan. Salah satu contohnya dari kata-kata yang ambigu semacam ini adalah merdeka, separatis, nasionalis, atau kata-kata semacam itu. Saya ambil contoh misal yang terakhir, kata nasionalisme. Nasionalisme itu artinya pasti nggak? Nggak, artinya sangat tidak pasti dan bisa digunakan oleh dua pihak yang saling berperang, saling berkonflik. Orang Papua sekarang ingin melepaskan negaranya menjadi negara merdeka, mereka mengatakan bahwa ini adalah nasionalisme. Sedangkan orang Indonesia secara umum katakan atau orang Papua yang juga pro Indonesia, mereka mengatakan juga atas dasar nasionalisme, atas dasar NKRI, mereka juga harus berjuang. Jadi nasionalisme dipakai oleh kedua belah pihak yang berseberangan. Kalau kita lihat dari sejarah masa lalu, kita juga akan kebingungan. Pangeran Diponegoro itu adalah pemberontak atau pejuang nasionalisme. Kemudian tokoh yang sangat terkenal, Dr. Setiabudi, beliau juga ketika mengajukan diri bahwa negara Indonesia adalah bla 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 bla, dia apakah sedang mengkhianati negaranya, Belanda, atau dia sedang mendukung Indonesia? Kita tidak pernah tahu nasionalisme itu sampai dipraktekkan dalam kondisi nyata. Jadi, sebelum kita berbicara tentang Papua, saya ingin menunjukkan beberapa contoh tentang betapa membingungkannya istilah nasionalisme, separatisme, dan lain sebagainya. Amerika Serikat, ini contohnya ya, contoh yang pertama. Amerika Serikat dan Inggris itu punya latar belakang yang sama, sejarah yang sama, tradisi yang sama, bahasa yang sama, budaya yang sama, agama yang sama. Tetapi mereka akhirnya terpisah gara-gara hal yang sangat sederhana. Karena Amerika Serikat nggak mau bayar pajak sama Inggris. Itu saja. Dan orang-orang Amerika Serikat yang nggak mau bayar pajak itu, mereka berjuang katanya atas dasar nasionalisme. Inggris yang berusaha untuk mencaplok kembali Amerika Serikat juga menyatakan bahwa itu adalah nasionalisme. Jadi nasionalisme sesungguhnya itu adalah yang mana? Amerika Serikat sekarang dewasa ini dengan Hawaii itu adalah dua entitas politik yang semestinya berbeda karena budaya mereka beda, agama mereka beda, latar belakang mereka berbeda, ras mereka juga berbeda dan sebagainya. Tetapi mereka bersatu dan ketika mereka bersatu, apakah Hawaii itu dijajah sama Amerika Serikat atau Hawaii dan Amerika Serikat menyatakan bergabung menjadi negara yang namanya Amerika Serikat? Itu juga definisinya adalah definisi yang sangat kabur. Kalau suatu hari misalkan Hawaii memisahkan diri dari Amerika Serikat, maka mungkin Hawaii menyatakan bahwa Amerika Serikat dulu menjajah negaranya. Begitu seterusnya. Kasus-kasus seperti ini ada terjadi di seluruh dunia. Misal tentang Catalonia yang pengen melepaskan diri dari Spanyol, kemudian Sudan yang terpisah, Sudan Utara dengan Sudan Selatan, Korea Utara dengan Korea Selatan, Sahara Barat dengan Maroko, kemudian atau ada juga yang aneh, Indonesia dengan Malaysia. Indonesia dengan Malaysia itu sama, apa bedanya? Bahasanya sama, budayanya sama, suku bangsanya sama, makanan pokoknya sama, di sini ada silat, di sana juga ada silat, di sini ada lagu tertentu, di sana juga lagunya sama, sehingga saling mengklaim dari ribut-ributan, dan sebagainya. Dalam kultur sejarah juga sama. Apa yang membedakan, apa yang membuat Indonesia dengan Malaysia terpisah? Satu, kita dijajah sama bangsa yang berbeda. Itu saja. Nggak ada yang lain. Dan orang Timur Leste juga orang Timur Leste dengan orang Nusa Tenggara Timur itu apa bedanya? Warna kulitnya sama, keriting-keritingnya sama, lucu-lucunya sama, ramah-ramahnya sama. Kemudian mereka juga punya akar bahasa yang sama, makanan pokok mereka juga sama, dan latar budaya mereka juga sama. Tetapi mereka terpisah hanya gara-gara dijajah sama bangsa yang berbeda. Dalam konteks akademis, negara-negara di Asia dan negara-negara Afrika itu adalah negara-negara yang gagal menemukan nasionalismenya. Lihat Libya dengan Aljazair.
Dua negara itu apa bedanya? Sama persis, budaya, agama, ras, tradisi, suku, bangsa, semuanya sama. Dan mereka dipisah dengan sebuah garis lurus yang dibuatnya bukan sama negara mereka sendiri, tetapi sama Prancis, sama negara penjajahnya. Kita masuk ke Papua. Papua juga, ketika kita lihat Papua dengan Papua Nugini, dipisahnya kenapa garisnya hampir lurus seperti itu, cuma ada gurat-gurat sedikit di sungai. Ditentukan wilayahnya seperti itu bukan oleh bangsa mereka sendiri, bukan oleh mereka sendiri, tetapi oleh penjajahnya. Belanda, sama Jerman, sama Inggris, sama Australia. Dulu mereka bingung, ini tanah digimanain, ya udah ini bagian saya, ini bagian saya. Seperti membagi-bagi kue tart. Dan ketika orang Papua sekarang yang menyatakan ingin melepaskan diri dari Indonesia gara-gara karena dulu kita dijajah sama Belanda, dijanjikan untuk merdeka dan sebagainya, kenapa referensinya adalah Belanda? Justru Belanda lah yang memecah belah orang Papua menjadi seperti ini. Orang Papua tidak pernah dilibatkan dalam membentuk negaranya sendiri. Kalaupun Indonesia katanya diremehkan gara-gara papera penentukan pendapat rakyatnya bermasalah, kalaupun setidaknya orang Indonesia sudah melakukan penentuan pendapat rakyat, dan itu sudah diakui oleh PBB. Sedangkan negara-negara kolonialisme sama sekali tidak melakukan itu. Mereka misah-misah aja sekenanya. Indonesia sama Malaysia dipisahnya segini, ini sama ini dipisahnya segini. Tidak ada satupun warga Indonesia asli pada zaman itu, tidak ada satupun warga Papua asli yang pada waktu itu dilibatkan dalam penentuan wilayah seperti itu. Sebenarnya ada sebuah prinsip dalam hubungan internasional, dalam politik internasional, yang menyebut bahwa negara merdeka itu mendapatkan mewarisi wilayah dari negara yang menjajahnya. Ini disebut sebagai uti possidetis juris. Jadi ini sebenarnya adalah hukum Roma di zaman dulu. Jadi kalau suatu bangsa menjajah negara lain, kemudian negara lain itu merdeka, maka negara lain itu otomatis memiliki tanah bekas yang dimiliki sama penjajahnya. Prinsipnya adalah seperti itu. Kenapa harus seperti ini? Biar negara-negara yang lepas dari penjajahan itu tidak saling ribut satu sama lain lagi. Karena kalau nanti memutuskan negaranya sendiri, wilayahnya, nanti mereka bakal ribut-ribut lagi. Dan itu bakal muncul konflik tidak berkesudahan. Makanya ada politik uti possidetis juris, itu sebuah prinsip. Nah, kalau misal masuk ke Papua, apa alasan orang-orang Papua, saudara-saudara yang di Papua ingin melepaskan diri dari Indonesia? Katanya berbeda ras. Tidak berbeda ras, Indonesia itu sejak awal memang berbeda-beda seperti ini. Jadi jangan permasalahkan ras. Dan kalau mau dipermasalahkan dengan ras, orang Papua bisa lihat Australia. Australia itu apa rasnya? Gak jelas. Mereka itu pendatang pertamanya itu adalah orang kulit putih. Tetapi karena mereka kekurangan penduduk, mereka minta penduduk dari negara-negara asing, para pengungsi, para pencari suaka dan sebagainya diterima semuanya. Sehingga kalau Baraya main ke Australia, itu belang-belang warnanya merah, kuning, hijau, semuanya ada di sana dan mereka menganggap diri sebagai orang Australia. Prinsip seperti ini juga sebenarnya adalah prinsip yang diakui di Indonesia. Orang Indonesia itu mengakui prinsip yang diperkenalkan oleh Dr. Setiabudi yang tadi saya bilang. Setiabudi itu nama aslinya adalah Ernest Eugene François Douwes Dekker. Orang Belanda, emang ibunya orang Indonesia, tapi bapaknya orang Belanda, dan konstitusi pada waktu itu juga menyatakan bahwa dia adalah orang Belanda. Tetapi dia kemudian menyatakan, saya berkhianat pada Belanda, karena saya sumpah setia pada budi pekerti. Makanya namanya setia budi. Dia kemudian mengeluarkan sebuah rumusan bahwa yang dimaksud dengan orang Indonesia itu adalah orang yang sumpah setia pada Indonesia, tinggal di Indonesia, berdedikasi untuk Indonesia. Latar belakangnya, rasnya, gak jadi masalah. Jadi kalau orang di Indonesia ada yang Chinese, ada yang sipit-sipit, ada yang rambutnya keriting-keriting, ada yang hitam, ada yang ngomongnya sentak-sentak seperti orang Batak, itu semuanya adalah warga negara Indonesia selama dia ada di Indonesia, sumpah setia pada Indonesia, dan sesuai dengan perundang-undangan dia adalah warga negara Indonesia. Selesai. Latar belakang dan rasnya jangan dianggap sebagai pemecah belah. Prinsipnya begitu. Di Indonesia sekarang banyak sekali pihak-pihak tertentu yang jahat. Sedemikian jahat sampai dia mengklaim kami ini orang pribumi, dia itu orang pendatang. Kami pribumi itu Cina pendatang, kami pribumi itu keturunan itu pendatang, dan seterusnya. Banyak yang cukup jahat untuk menyatakan seperti itu. Tentu saja secara historis, secara genealogis, secara ideologi itu pendapat itu mentah, bertentangan, dan gagal total. Tetapi, gini nih Baraya, ini penting. Tetapi kalaupun istilah pribumi dan pendatang itu memang harus diberlakukan, maka orang Papua adalah orang yang paling berhak untuk mengklaim dirinya pribumi di Indonesia.
Orang Papua adalah orang pribumi asli di Indonesia. Karena apa? Karena orang Dayak, Batak, Sasak, Toraja, Minahasa, orang Gayo, itu adalah orang yang baru datang ke Indonesia 2.500 tahun sebelum Masehi. Orang Bali, orang Madura, orang Jawa, orang Aceh, itu adalah orang yang baru datang ke Indonesia 500 tahun sebelum Masehi. Tetapi orang Papua ribuan tahun sebelum itu, ketika tanah Indonesia masih kosong, masih belum ada yang mengelola, masih dihuni oleh makhluk-makhluk purbakala, orang Papua sudah ada di sini. Dan baru pendatang-pendatangnya, orang Bandung, orang Batak, itu adalah pendatang-pendatang yang datang belakangan. Jadi kalau orang Papua pengen memisahkan diri, gara-gara mereka pengen mengurus tanahnya sendiri dan seterusnya, ini adalah tanah orang Papua. Kalau kita mau bahas soal pribumi-pribumian, ini tanah orang Papua. Jadi kita pengen mengurus, ya silahkan urusin orang Papua, urusin itu wilayah Papua. Atau sekarang juga pemerintah Indonesia kan memang mempersilahkan orang-orang Papua, gubernurnya orang Papua, wali kotanya orang Papua, polisinya orang Papua, dan seterusnya. Dan bukan hanya di Papua, orang Papua juga boleh jadi gubernur, misalkan di Bandung. Secara konstitusi kan tidak jadi masalah. Orang Papua jadi menteri kan nggak jadi masalah. Itu konstitusinya memang ada seperti itu. Jadi ini adalah tanah orang Papua, ini adalah tanah orang Batak, ini adalah tanah orang Bandung, semuanya ini Indonesia adalah bagian dari kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan segala perbedaan yang ada memang berbeda sejak awalnya, tetapi kita selalu kenal dan selalu membanggakan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Kita selalu berbeda-beda. Dan dari perbedaan itulah kita menjadi sama, menjadi satu. Kalau pemerintah sekarang banyak melakukan ketidakadilan di Papua, kalau pemerintah banyak melakukan ketidakadilan, kejahatan, kekerasan di Papua, kalaupun ada yang seperti itu, apakah itu bisa dijadikan alasan untuk melepaskan diri? Oh, tidak. Please lah, rasional sedikit, realistis sedikit. Begini Baraya, Indonesia itu umurnya baru 75 tahun. Umurnya masih pendek untuk ukuran sebuah negara. Amerika Serikat di waktu umurnya 75 tahun, mereka masih membantai orang-orang pedalaman. Mereka masih membantai bison dan hampir membuat mereka punah. Orang-orang Amerika rasis luar biasa di umur mereka 75 tahun. Kita hampir 75 tahun dan kita sudah mengalami kemajuan seperti ini. Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Tolong lihat dalam sudut pandang yang lebih terbuka. Ya, kita memang banyak kesalahan. Ya, kita memang banyak kelemahan. Tetapi kita memang sedang merangkak maju menuju kemajuan. Umur kita masih pendek. Ayo kita berjuang bukan untuk perpecahan. Ayo kita berjuang untuk membangun bangsa bersama. Di atas segala jenis perbedaan, kita bersatu. Oke, Baraya, itu saja. Semoga bermanfaat. Tonton episode saya yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.